satu yang sakral di dalam Islam. Allah Ta'ala ketika ingin menunjukkan kebesarannya, ya ketika ingin menunjukkan kebesarannya dalam penciptaan manusia, ketika Allah dikritik oleh iblis, ya, dan ketika malaikat bertanya, bukan mempertanyakan, jangan salah, itu sering orang belajar malaikat kok mempertanyakan kenapa Allah menciptakan manusia. Malaikat tidak mempertanyakan, malaikat bertanya. Mempertanyakan itu seperti nggak percaya, nggak suka, ya, ada nggak setuju. Masa malaikat nggak setuju, kan aneh. Malaikat bertanya, iblis protes, ya, sampai iblis akhirnya ngomong, aku lebih mulia dari manusia. Maka Allah menunjukkan kebesaran ciptaannya, kebesaran manusia. Gimana caranya Allah menunjukkan kebesaran manusia? Apakah dengan gantengnya Nabi Adam alaihissalam? Allah jejer-jejerkan ciptaan, kemudian malaikat dan iblis lihat semua ini, mana yang lebih ganteng, kalian atau Adam? Apa seperti itu? Enggak. Atau kekuatan supernya? Nabi Adam menunjukkan kekuatan supernya, malaikat menunjukkan kekuatan supernya, iblis menunjukkan kekuatan supernya, kemudian duel, ya, antara malaikat, iblis dan manusia. Apakah seperti itu? Tidak. Lantas apa? Allah Ta'ala tunjukkan ilmunya Allah yang dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tunjukkan ilmunya Allah yang dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah mencontohkan gimana caranya belajar. Allah mencontohkan gimana caranya belajar. Dengan cara Allah menyiapkan benda-benda tertentu. Allah menyiapkan benda-benda tertentu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, sedangkan Allah Maha tahu. Artinya Allah ngetes malaikat. Apa ini? Malaikat mengatakan, aku tidak tahu dengan kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu pengakuan malaikat. Suci engkau ya Allah, dahsyat engkau ya Allah, keren abis ya Allah, luar biasa ya Allah. Itu kalimat malaikat. Kalau subhanallah itu kalau diterjemahkan begitu. Kalau diterjemahkan maha suci engkau ya Allah, gak paham awakmu, gak tahu maksudnya. Itu ungkapan ta'ajub, ya, takjub malaikat. Luar biasa ya Allah, engkau luar biasa, engkau hebat, engkau top banget ya Allah, engkau top gitu. Senang gitu malaikat punya Tuhan yang luar biasa. La ilma lana, kami nggak punya ilmu ya Allah illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah kamu ajarkan ya Allah. Yang ini kami belum punya, kami belum punya ilmunya Allah. Jadi yang nggak ngerti. Padahal malaikat ini hidupnya di langit. Jadi langit ini kan open source ya. Loh iya, open source, sumber yang terbuka untuk melihat semuanya, ya, terbuka, dan itu dekat dengan server pusat. Sorry bro, saya anak IT. Dekat dengan server pusat, tower terbesar, dekat dengan Ummul Kitab, dekat dengan yang namanya Lauhil Mahfud, server pusat Lauhil Mahfud itu, sama Ummul Kitab. Subhanallah, malaikatnya nggak ngerti. Nah ini Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan. Ditanya sama Allah, Adam, apa itu? Sebutkan, ajarkan. Nabi Adam jawab, ini. Nah, disitulah Allah mengajarkan cara belajar dan cara mengajar. Jadi proses yang pertama kali dilakukan Nabi Adam sebagai manusia di hadapan semua malaikat adalah tampil sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim, ya, sebagai seorang muallim. Karena itu nggak ada maqam yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala daripada maqamul ulama, maqamul ilim, maqamul ta'lim. Orang yang mau mengajar dan juga orang yang mau belajar. Karena saat itu malaikat mau belajar, yang nggak mau belajar namanya iblis. Malaikat mau belajar. Nah, saya nanya, penjelasan model begini sudah pernah dengar atau belum? Belum kan ya, dari sudut 360? Belum kan ya? Kisahnya kan sama, tapi kan sudutnya kan beda, gitu kan? Nah ini yang namanya ilmu tadi. Ini yang namanya ilmu. Ada sedikit variasi, ya, ada sedikit variasi. Artinya jalannya tetap sama. Ya, jalannya tetap sama, arahnya tetap sama, tapi ada sedikit variasi. Jadi semakin sedup, ya, semakin indah, semakin enak. Oh ternyata pangkat ilmu itu adalah pangkat yang paling tinggi. Oh ternyata
Kalau saya nggak tahu, benar nggak tahu, saya nanya, ini adalah perbuatan yang paling mulia. Oh ternyata kalau saya tahu dan ada orang yang nanya, saya mau ngajarin, ini adalah perbuatan yang paling mulia. Akhirnya orang senang belajar dan senang mengajar. Ada kesenangan. Loh Allah yang ngajari kan? Mungkin kita nggak ngeh ya? Nggak ngeh. Oh, nggak apa namanya? Nggak ngeh itu bahasa Indonesia apa? Hah? Enggak dong, itu bukan bahasa Indonesia itu. Apa? Enggak sadar tuh pingsan. Hah? Enggak menyangka. Enggak paham, bukan enggak paham. Enggak ngeh gitu aja deh. Paham kan enggak ngeh? Enggak peka. Enggak peka ya mendekati, tapi bukan itu. Enggak ngeh is different ya. Enggak klik, ya bodoh wae. Bukan bahasa Indonesia itu ya. Memang bu kalimat ngeh ini maknanya luar biasa. Ternyata membuat kepala yang di sini tidak bisa menemukan bahasa Indonesia yang tepat ya. Untuk kalimat enggak ngeh, tapi kita bisa ngomong enggak ngeh, aneh toh? Ya. Kalimatnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ketemu yang tepat saat ini ya. Tapi ternyata semua paham maksudnya enggak. Terus gimana itu ya? Jembu. Nah ini sisi di mana yang dicontohkan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW.